Ya pemirsa, lalu bagaimana rambu-rambu dalam produksi film yang diangkat dari kisah nyata? Kita sudah tersambung dengan Ketua Lembaga Sensor Film, Romi Fibri Hardianto. Selamat siang, Pak Romi. Selamat siang, Ana dan Putri, Ya, dan juga pemirsa Pak TV Romi, ini kan One. film Vina ini cukup kontroversial ya, bahkan ada seruan boykot. Bagaimana lembaga sensor film menilai film tersebut? Ya, kalau soal film kan sudah jelas LSF memberikan film ini klasifikasinya 17 tahun ke atas. Artinya memang untuk dewasa ya. Jadi dengan segala adegan yang ada, konten yang ada, sudah disensor oleh LSF, sudah dilihat, sudah dievaluasi, dinilai, kemudian adegan yang ada secara proporsional ini memang cocoknya untuk 17 tahun ke atas atau dewasa. Sehingga LSF atau kami menyarankan orang tua tidak mengajak anak di bawah 17 tahun ke atas untuk menonton. Nah, dari sisi filmnya LSM melihat clear seperti itu. Oke. Pak Romi, artinya sudah clear ya, ketika sudah ditayangkan artinya sudah lolos sensor. Nah, apa saja kemudian yang harus dilaporkan kepada lembaga sensor film ketika film tersebut akan layang atau melakukan uji sensornya, Pak? Oh, jadi sebelum film ditayangkan baik di bioskop, TV, kemudian untuk festival juga itu biasanya disensorkan ke LSF karena secara Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 dikatakan bahwa semua film yang akan ditayangkan atau dipertunjukkan untuk khalayak umum di Indonesia harus mendapat surat tanda lulus sensor dari LSF. Maka film ini termasuk film Vina itu juga sudah disensorkan ke LSF, mulai dari materinya semua dikirim ke LSF, kemudian ditonton, kemudian diberikan penilaian setelah ditonton oleh tim sensor, kemudian penilaiannya yang akhirnya dinyatakan lulus, tapi untuk kategori atau klasifikasi usia 17 tahun ke atas, sehingga harapannya masyarakat yang menonton juga memang yang 17 tahun ke atas karena ada adegan-adegan yang memang ditampilkan di situ cocok untuk dewasa gitu ya. Termasuk adegan kekerasan dan lain-lain gitu. Baik. Pak Romi, ini kan film Vina ini kan film pengungkapan satu kasus ya. Kemudian seperti apa kriteria sensornya jika memang sebuah film ini diangkat dari kisah nyata atau dari kasus tertentu? LSF melihatnya jelas. Pertama, ini film fiksi atau dokumenter. Karena tentu Oke. in depth atau cara melihat lebih dalamnya akan berbeda. Kalau film secara umum yang ini ada fiksi, meskipun didasarkan dari atau inspirasinya dari taruhlah kisah nyata atau apapun itu, ini kan ada bumbu ya, ada fiksi, ada bumbu, jadi ada dramanya di situ sehingga tentu tidak seperti kejadian ansih adegan per adegan, dialog per dialog yang sebenarnya di lapangan karena memang film ini bukan film dokumenter. Nah, karena pendekatannya hanya mengandalkan terinspirasi dari kisah nyata, maka adegannya tentu saja ini adegan yang memang fiksional gitu, tidak seperti yang sebenarnya Oke. karena ini bukan dokumenter. Kalau dokumenter, maka dia akan menampilkan film-film, rekaman-rekaman yang isinya adalah rekaman yang asli gitu. Sementara ini kan Oke. tidak, bahkan rekaman yang ada pun yang disebut di akhir filmnya itu kan rekaman itu Oke. menyatakan eh, ya dari rekaman orang yang kesurupan misalnya. Jadi memang ini Ya, ini berarti pendekatannya film dan fiksi gitu. oke, Vina ini filmnya fiksi berarti ya? Dia menyatakan filmnya menyatakan terinspirasi dari kisah nyata, tetapi adegan per adegannya tentu fiksi. Kan siapa yang tahu adegannya seperti Oke. itu yang sebenarnya kan tidak. Bahkan Oke. si produser dan juga sutradara juga mengatakan kan dia tidak membaca apa namanya rekonstruksi atau BAP kasusnya, dia hanya berdasar apa yang ada sumbernya yang dari rekaman
ya yang kesurupan itu kemudian diolah menjadi sebuah gambaran film dengan pendekatan fiksi seperti ini. Lain halnya Oke. kalau dokumenter Pak Romi, pasti ya oke, Pak Romi, film Vina ini akhirnya digugat ke Barreskrim lantaran dikatakan ini membuat kegaduhan. Nah, lembaga sensor film melihat seperti ini, apakah kemudian bisa sebuah film ini digugat karena membuat kegaduhan? Nah, ini harus jelas. Yang membuat kegaduhan ini apa dan siapanya, kemudian gaduhnya seperti apa. Tapi saya tidak masuk ke sana karena itu ranah aspek hukum ya. Kan Barreskrim atau polisi yang menerima laporan. Inilah yang paling tahu untuk membuat ukuran sebuah laporan itu dinyatakan bisa untuk diteruskan menjadi penyelidikan dan seterusnya itu seperti apa. Tapi dalam konteks film ini, kan film ini tidak menganjurkan apapun. Secara konten film Oke, ini clear gitu. Ada pendekatan Pak fiksi, ada Romi, pendekatan drama di ya. tadi seperti pertanyaan Putri yang tadi juga Pak Romi sudah jawab, artinya film ini fiktif, tapi mungkin masyarakat juga menganggapnya bahwa ini kisah nyata yang dibuat membuat gaduh katanya karena ada perbedaan cerita antara BAP dan juga cerita ini. Jadi tidak ada yang salah dari perfilmannya seperti ini hanya fiksi belaka begitu, bukan artinya langsung dicap oleh masyarakat menjadi film realnya seperti ini terkejadiannya gitu Pak. Kan film yang berdasar atau terinspirasi dari kisah nyata nggak cuma Vina, sebelumnya banyak juga film Hmm, yang lain ya. ya. Nggak cuma ini filmnya, banyak yang lain juga begitu. Tapi hampir semuanya sama, tidak benar-benar kejadian sebenarnya karena memang ada pendekatan dan ramuan fiksi di situ, ada ramuan drama di situ. Kan banyak film berdasar kisah nyata kan nggak cuma film Vina, banyak juga yang lain gitu. Jadi sebenarnya dari sisi konten selama ini LSF menyensor film seperti Vina ini, yang lain juga banyak sama. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Jadi masyarakat pun juga harus melihat bahwa dan saya kira masyarakat juga sudah cukup cerdas kok untuk tahu bahwa, oh ini memang film pendekatannya, penggambarannya itu fiksi, tapi memang oh sumbernya ini dari kisah kejadian ini nih gitu. Masyarakat cukup cerdas kok untuk menilai ini gitu. Oke. Pak, kecuali tadi kalau misalnya pembuat film mengatakan ini dokumenter baru kemudian bisa digugat begitu ya Pak? Lah kalau dokumenter itu kan menuntut ya, harus ya, menuntut dokumen-dokumen yang sebenarnya. Kalau dia mengatakan filmnya dokumenter. Karena kalau dokumenter kemudian dibikin drama, ada dramatisasi, ya beda nanti. Dan dokumenter itu benar-benar kejadian yang real, bahkan rekamannya pun harus real pada saat kejadian itu ada. Nah, film ini tidak mengatakan sebagai film dokumenter, ya kan? Seperti Oke. misalnya saya terpaksa harus sebut satu film deh yang itu berdasar pada dokumenter. Film yang sianida, kopi sianida, ya kan? Itu kan sempat heboh juga tuh. Dan itu dokumenter, kenapa? Karena memang mengambil dari semua adegan, rekaman, dari persidangan, dari awal sampai akhir, kemudian kesaksian, para narasumber yang direkam, kemudian diolah lagi, kemudian menjadi film itu. Dan dia memang mengatakan, ya Oke, ini baik. ini bentuk dokumenter, jadi real rekamannya. Nah kalau film Vina Baik. dan Baik. film-film yang lain, yang hanya terinspirasi dari kisah nyata, ini pendekatannya fiksi, gitu. Oke, saya mau memastikan sekali lagi Pak, singkat saja. Ini sudah jelas genrenya fiksi, kemudian juga sudah jelas tadi disampaikan lulus sensor begitu ya, karena memang dari segi kekerasannya juga tidak terlalu sadis, kemudian juga tidak vulgar begitu informasinya. Tapi kemudian masyarakat menganggap film ini bisa menggiring opini dan akhirnya membuat kegaduhan. Apakah juga mungkin dari sisi itu bisa membuat film ini kemudian turun ataupun digugat begitu? Saya mau klarifikasi atau Seharusnya konfirmasi tidak, kembali nih Pak. ya seharusnya tidak Secara ya, kan film perfilman dia ini udah sesuai gitu. ya karena kontennya kan memang konten yang memang sudah sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada di perfilman. Kecuali filmnya ini, apapun bentuknya, mau fiksi, mau dokumenter, kemudian mengajak orang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, misalnya. Untuk melakukan apa, misalnya yang itu akan menimbulkan, nah kalau sifatnya ajakan, kalau sifatnya
itu beda, nanti akan terkena pasal misalnya penghasutan dan segala macam. Nah, film ini kan tidak menghasut apapun. Film ini yang menceritakan dengan gaya dramanya yang asalnya dari ada kejadian ini nih, kemudian ada rekaman taruhlah rekaman kesurupan misalnya. Nah, kemudian diolah menjadi film. Nah, ini beda pendekatannya. Jadi menurut LSF, Baik. Baik, terima kasih menurut Pak LSF Romi sudah berbagi informasi tidak masalah. di Apa Kabar Indonesia Siang. Artinya film ini sudah lulus sensor, Kalau bisa dari diperuntukkan kacamata sesuai dengan usianya perfilman ya ya. sebenarnya. Artinya tinggal masyarakatnya saja yang melihatnya seperti Iya, apa. betul. Terima Kita kasih juga Pak Romi.